Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kita lanjutkan kajian kita Bulughul Maram, masih tentang bab babul mawaqit, bab tentang waktu sholat. Sekarang hadis berapa ini? 80. 180. Saya bacakan. Wa ani bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Semoga dari Ibnu Umar, semoga Allah Ta'ala meridhoi keduanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syafaqu al-khutbah." Asy-syafaq, syafaq itu syafaq mega merah. Al-khutbah, syafaq itu adalah mega merah. Rawahu Ad-Daraqutni, telah diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraqutni, wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah, dan telah disahkan oleh Ibnu Khuzaimah wa ghairuhu. Tapi selainnya waqafahu, telah memauqufkannya ala Ibnu Umar, atas Ibnu Umar. Mauquf hadis berupa perkataan atau perbuatan sahabat, ya. Nah, jadi hadis ini ada kelemahan. Apa kelemahannya? Hadis ini mauquf, ya. Nah, tetapi hadis ini dipakai, ya. Hadis ini dipakai untuk membatasi satu hati, dan juga hadis ini ada sebagian ulama katakan hadis ini sudah marfu, gitu ya. Nah, kelengkapan hadis ini adalah waktu sholat maghrib, dan waktu sholat maghrib itu ila an tadhhaba humratus syafaq, sampai humrah syafaq mega merah itu hilang. Ini riwayat Ibnu Khuzaimah fi sahihi, di dalam kitab sahihnya. Jadi hadis ini telah disahkan oleh Ibnu Khuzaimah. Boleh dicatat lengkapnya, kelengkapannya. Waktu sholat maghrib sama wudu, kelengkapannya adalah Betul. Bu sendiri. dari kitab Subul Salam, ya. Kelengkapannya adalah bahwa
sholat maghrib, dan waktu sholat maghrib itu hilang sampai antar sahabat hilang humratus syafaq, merah. Riwayat itu Khuzaimah fi sahihi, di dalam kitab sahihnya, ya, dari jalan Ani bin Umar marfu'an secara marfu. Betul. Jadi hadis ini boleh dipakai. Syafaq merah tahu? Mega merah, awan warna merah, gigan deh kalau kita. Kalau di maghrib tuh, ya, lihat di di barat, tempat matahari terbenam. Lihat langit, warnanya agak kemerah-merahan ya. Nanti besok deh lihat deh ke langit sebelah barat, habis maghrib setelah terbenam, habis maghrib deh dilihat pada warna merah-merah. Itu namanya syafaq merah. Itu adalah istilah agama. Nah, waktu penghabisan maghrib itu setelah syafaq merah itu habis, hilang. Sudah habis waktu maghrib, maka langsung masuk waktu isya. Gitu. Ini sambungannya ya. Coba dilihat tadi 163 kembali. Kalau di hadis 163 itu waktu sholatil maghribi, dan waktu sholat maghrib itu malam ya gini syafaq, selama belum hilang syafaq, tuh ya. Kalau di sini disebutkan secara mutlak. Ada memang syafaq itu syafaq merah dan syafaq putih. Ingat-ingat tuh, ya. Kalau syafaq putih itu para ahli bahasa itu katakan, karena saya dapat di kitab Nailul Autor itu, syafaq putih itu penghabisan itu kira-kira sepertiga malam yang awal, yaitu kira-kira jam 9 atau jam setengah 10 waktu al-atama. Dia ada syafaq merah, ada syafaq putih. Kalau syafaq putih itu kira-kira di sepertiga malam yang pertama, yaitu kira-kira jam 9 atau jam setengah 10. Kalau syafaq putih, makanya sehingga disebutnya secara mutlak yang di hadis 103. Waktu sholat maghrib itu selama belum hilang syafaq. Syafaq apa? Syafaq putih atau syafaq merah. Syafaq putih penghabisannya itu kira-kira jam setengah waktu al-atama, waktu sepertiga malam yang pertama yang pernah dapati. Nah, hadis 180 ini mukoyat, ya kan? Jadi maksud dengan syafaqnya adalah syafaq merah itu. Jadi kalau syafaq merah udah hilang, maka sudah habis waktu maghrib. Itu cara menentukan waktu maghrib habisannya, ya kan? Bisa jadi kalau gunung ada 2 jam, kalau HP bagaimana itu waktunya? Jadi kita terlalu bisa dipahami ya. Jadi hadis 180 sudah boleh dipakai. Nah, sekarang di sini misalnya kita katakan lemah, gitu. Tetapi ini sebagai hujah untuk menerangkan makna lafaz. Tuh, kasus itu sama kayak ini, kayak air mutlak. Tadi hadis yang awal tuh tentang kita tohar wa dunia, ya kan? Al-ma'u innal ma'a
al-ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu pembersih, tidak ada sesuatu pun najis yang tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskannya. Sekalipun dikencingin itu air satu ember, ya kan? Nah, kemudian ada hadis lemah, kecuali jika berupa bau, rasa, warna dengan sebab kejatuhan najis. Nah, ini hadis lemah. Tetapi ijma ulama, jadi kita berhujjah dengan hadis ini berdasarkan ijma ulama, bukan semata-mata mengamalkan hadis lemah. Maka kita katakan sebagai mengamalkan hadis lemah. Tetapi hadis lemah ini terpakai buat membatasi satu arti atau menerangkan makna-makna lafaz. Kalau tidak ada hadis ini, maka bagaimana cara kita menentukan air itu najis atau tidaknya? Ada ukuran. Kan tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskan yang sama kayak ini. Itu perkaranya. Jadi kita katakan lemah hadis, tapi ini itu membatasi satu arti, yang dia dimaksud dengan syafaq itu adalah syafaq merah, meja merah, awan. Karena dari juga di hadis lain, fa'idza ghaba syafaqu wajabatis shalah, apabila sampai itu telah hilang maka telah tetap sholat dan telah masuk waktu isya. Hadisnya boleh dipakai karena sekedar menerangkan arti syafa, dibaca di dalamnya. Hadis 80 Ya, hadis 80. Hadis boleh dipakai. Maksud menerangkan arti syafaq, yaitu merah, yakni merah di pinggir langit waktu matahari akan terbenam. Telah itu Iya, pada terbenam. Sekarang hadis 181. Ali bin Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-fajru fajrani. Al-fajru, fajar itu fajrani, ada dua fajar ya. Fajrun, fajar yang pertama adalah yuharrimu ta'am wa tahillu fihi shalah. Yuharrimu, mengharamkan, at-ta'am, makanan, wa tahillu fihi shalah, dan menghalalkan padanya sholat ya, sholat dulu. Wa fajrun tahrumu fihi shalah, dan fajar yang kedua tahrumu, haram, fihi, padanya as-shalah, salat. Ai sholatus subhi, nah yakni sholat subuh. Wa yahilu fihi ta'am, tapi halal padanya at-ta'am. Rawahu Ibnu Khuzaimah, telah diriwayatkan dia oleh Ibnu Khuzaimah, wal Hakim, dan Hakim, wa sahhahahu, dan keduanya telah mengesahkannya. Nah, hadis ini menerangkan tentang fajar. Fajar itu ada dua. Pertama, apa ya? Fajar sodik. Fajar sodik. Kalau sudah masuk fajar sodik itu sudah halal sholat, haram makan. Sudah haram makan apa ini? Ini bagi orang yang mau berpuasa. Yuharimu ta'am, mengharamkan makanan bagi orang yang mau berpuasa. Ya. Wa tahillu fihi shalah, dan halal padanya sholat karena sudah masuk waktu subuh. Kemudian fajar yang kedua adalah tahrumu fihi shalah, haram sholat padanya karena belum masuk waktu subuh. Sholat subuh, ya, ini sholat subuh, sholat maksudnya. Wa yahilu fihi ta'am, dan halal padanya makanan, masih boleh makan, masih boleh sahur. Berarti kalau dari sini kalau puasa sudah haram makan sampai kapan nih?
masuk waktu subuh. Kalau imsak masuk makan enggak? Boleh. Boleh dong, kan belum masuk waktu subuh. Imsak itu subuh Siap-siap. paling bukan tidak boleh makan. Karena nanti satu riwayat tuh sampai azan berhenti. Cuman azannya jangan jam 5 misalnya ya azan. Misalnya udah masuk waktu subuh jam 4:30. Azannya nanti aja. Buka aja, jangan buka gitulah. Ya. Tuh, cari nih kita lagi minum nih ya. Ini agak sedikit keluar dari pembahasan. Lagi minum. Dengar aja. Lanjutin. Terusin. Jadi waktu akhir itu sampai azan itu berhenti. Bulan kita pasti puasa ya. Nah, fajar yang sudah halal sholat subuh itu namanya fajar sodik ya. Kemudian fajar yang belum masuk waktu subuh maka disebut fajar kadzib ya. Nah, apa itu fajar sodik? Fajar kadzib nih, lihat hadis berikutnya. Walil Hakim, dan bagi Imam Hakim min hadis Jabir, dari hadis Jabir. Tadi dari hadis siapa? Ibnu Abbas. Ini sebagai syahid namanya. Nahruhu, semakna dengannya. Istilah hadis nahru itu artinya seperti, ya. Mislu juga seperti. Tapi kalau nahruhu hadisnya itu lafadznya tidak sama persis, tapi maknanya sama. Beda lafadz, beda makna, sama makna. Tapi kalau misluhu, lafadz dan maknanya sama. Dewasada, dan dia menambah. Dia di sini maksudnya Jabir gitu ya. Filladzi yuharimu ta'am, tentang fajar yang mengharamkan makanan. Ini fajar ini. Fajar kadzib. Sodik. Sudah haram makan. Innahu yadhhabu mustaqilan fil ufuq. Nih, mau tahu fajar sodik nih. Innahu, sesungguhnya dia yadhhabu di sini dengan arti terbit ya. Terbit mustaqilan, memanjang, melintang. Kayak gini tuh, melintang ya. Fil ufuq, di tepi langit. Tuh. Ini namanya fajar kadzib. Misalnya di laut itu ya. Dia enak tuh di langit sebelah timur. Ya. Fajar itu artinya cahaya. Cahayanya melintang apa ya? Kalau melintang berarti sudah masuk waktu subuh. Melintang gitu set. Iya, Pak. Memanjang. Vertikal. Ya. Nah, wafil akhari, dan tentang yang lain, maksudnya tentang fajar yang lain, yakni fajar kadzib. Innahu kadzana bisarhan. Innahu, sesungguhnya dia seperti zanam, seperti ekor. Zanam itu ekor. Asirhan, serigala. Ekor serigala horizontal gitu. Kayaknya berarti masih begini Tate. Enggak mungkin. Iya, kalau horizontal ini ya Pak tadi. Horizontal memanjang. Kalau vertikal itu malam. Ya. Nah, ini namanya fajar kadzib. Kayak itu kan lagi dusta. Maksudnya belum masuk waktu subuh. Masih boleh makan, bercampur suami istri, ya.
mustatilan, mumtaddan memanjang. Wa fi riwayatin Bukhari, dari riwayat bagi Bukhari anahu bahwa sallallahu alaihi wasallam madda yadahu an yaminihi wa yasarihi. Ini Nabi ketika menerangkan fajar shadiq itu memanjang, Nabi itu sambil berisyarat. Nih fajar kali itu kayak gini, tuh. Sambil menerangkannya. Jadi artinya memanjang gitu. Nah, kemudian ketika menerangkan tentang al-kadzib seperti Rasulullah itu, maksudnya adalah irtifa'un nur, naiknya cahaya, amudian seperti tiang tegak ya, dipetikkan gitu ya, fis sama di langit. Jadi singkatnya itu kalau fajar shadiq sudah masuk waktu subuh memanjang bintang tuh ya, apa namanya maksudnya horizontal ya, horizontal. Kalau fajar kadzib vertikal buat jadi gampang lihat di langit. Jadi pahami ya. Kalau sekarang 3 jam aja ya gitu. Tapi kan harus tahu juga kan batasannya itu. Kalau ada jam, dia pada mati semuanya kan. Dia pada mati misalnya. Hah? Di kancol. Hah? Ngeliat kancol ya. Iya, jalan ya. Gitu. Lanjut. Ini kan untuk memudahkan kita kan dapat ilmu ini kan, supaya tahu. Dibaca dulu ringkasannya. Hadisnya maksud fajar itu ada 2, fajar shadiq dan fajar kadzib. Hukum sebagai ketentuan. Hadisnya maksud hadisnya sama 2. Hadisnya maksud menerangkan tentang fajar shadiq dan fajar kadzib. Hukum sebagai ketentuan. Iya. Bang, kalau sekarang kan itu bayar gedung susah men. Sampai jam berapa waktu subuh? Soal subuh 1 jam lebih. Misalnya maaf tuh ngecek kan, waktu subuh tadi juga ya kan, jam 4.21 ya kan. Waktu matahari terbit jam 5 lewat, insya Allah nggak salah, jam 5 lewat 46. Matahari terbit itu jam 5 lewat 46. Berapa ya? Jam 20. Dia itu ya, batas waktunya itu Jam dia. kira-kira 1 jam lebih. Atau kan matahari terbit, maka itu kita bisa ada juga untuk waktu subuh, jadwal matahari terbit supaya kita tahu. Karena kan itu waktu yang dilarang. Kayak gitu. Kalau udah ada ya bang ya, jam-jam itu ya. Dulu ada jam itu ya. Manual ya. Iya itu penting juga. Jangan dianggap manualnya ya kan. Karena nggak ada kan? Nggak ada kan? Matahari terbit. Dulu ada stat hitungan mataharinya, jam mataharinya ada dulu. Kan suruh doang itu. Iya, itu penting. Iya, dulu ada stat yang lama punya ya. Karena masuk waktu yang dilarang. Beli lagi bos. Harus diadain lagi bos. Diedit. Deh. Oke. Ulangan 3. Nah, sekarang hadis 183. Wa ani bin Mas'udin, dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, semoga Allah taala meridhoinya, qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul a'malis sholatu fi awwali waqtiha, pada awal waktunya. Afdalu
yang lebih utama atau seutama amal perbuatan amal adalah as-sholatu fi awwali waqtiha, salat di awal waktunya. Rawahu Tirmidzi, telah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wal Hakim dan Imam Hakim wa sahahahu, dan keduanya telah mengesahkannya. Wa asluhu fi sahihain, wa asluhu, dan pokok pembicaraannya adalah fi sahihain, di dalam kitab dua yang sahih, yakni Bukhari dan Muslim. Nah, di sini menerangkan amalan yang disunahkan dan afdol itu yang lebih utama, maksudnya lebih banyak ganjarannya. Ingat-ingat tuh kata-kata afdol itu ya, maksudnya lebih banyak ganjarannya. Ini hukumnya sunnah kata afdol itu. Amalan yang disunahkan yang lebih banyak ganjarannya adalah sholat di awal waktunya. Ini umum, ya. Ini sholat wajib, umum. Semua sholat dari subuh sampai isya. Tetapi coba dilihat hadis 170 dan 171. Ini sebagai pengecualian. Coba lihat. 170 wa an Aisyah, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, qalat, dia berkata, a'taman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin bil isya. A'tama, telah melewatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin, pada satu malam, bil isya, dengan sholat isya. Hatta zahaba ammatul lail, hatta sampai zahaba telah habis ammatul lail, sebagian besar malam, yakni telah melewati tengah malam, yaitu sepertiga malam. Tsumma kharaja, kemudian Nabi keluar, fasolah, lalu sholat. Maqala, dan Nabi bersabda, innahu la waqtuha, sesungguhnya inilah benar-benar waktunya, yakni sholat isya. Laula an asyqa ala ummati, sekiranya aku tidak memberatkan atas umatku. Nah, jadi untuk sholat isya yang lebih utama, yang lebih banyak ganjarannya, dikerjakan di antara tengah malam sampai sepertiga malam. Ini waktu yang lebih utama untuk sholat isya. Bertentangan nggak dengan hadis yang tadi? Bertentangan. Ini sebagai pengecualian. Jadi sholat isya yang lebih afdol, yang lebih banyak ganjarannya itu antara tengah malam sampai sepertiga malam. Sekarang hadis 171 sebagai pengecualian juga. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ishtaddal har, apabila ishtadda sangat al-har, panas, fa abridu bis shalah, maka abridu, tunggulah waktu dingin di sholat, untuk sholat zuhur maksudnya. Fa inna syiddatal har, karena sesungguhnya panasnya sangat itu, terik panas itu, min faihi jahannam, dari hembusan neraka jahannam, muttafaqun alaihi, seperti oleh Bukhari dan Muslim. Nah, untuk waktu zuhur kalau panasnya sangat terik, maka yang lebih utama adalah tunggu waktu dingin. Nah, ini sebagai pengecualian. Ya. Nah, kemudian apa itu kan amal. Asal berarti dari wujud. Hukum masalah perintah itu menunjukkan wajib. Ya. Tetapi hadis ini dipalingkan dengan hadis yang ini.
183 ini, ya, ini termasuk dalil yang memalingkan. Utama amal adalah sholat di awal waktunya. Jadi hukumnya sunnah, menunggu waktu dingin itu hukumnya sunnah. Sekalipun terik matahari, ya kan? Kalau mau sholat aja. Cuma kalau bicara yang lebih utama, yang lebih baik ganjarannya tunggu waktu dingin. Zaman Nabi kan masjidnya nggak ada AC, ya, tembus. Terus sekarang kita kan adem, ya, ganjarannya di awal waktu. Nggak usah ini. Ya, bisa dipahami ya. Nah, sekarang dibaca ringkasannya ya. Di 183 sah. Hadis Hadis sah. Maksud menganjurkan sholat pada awal waktunya. Hukum sunnah. Ya. Berikutnya hadis 184. Wan Abi Mahdzurah, dan dari Abu Mahdzurah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awalul waqti ridwanullah. Awal waktu itu adalah keridhaan Allah. Wa awsatuhu, dan yang tengahnya adalah rahmatullah, rahmat Allah. Wa akhiruhu, dan akhirnya adalah afwullah, pemaafan Allah atau pelonggaran dari Allah. Akhrajahu Daruqutni, dikeluarkan dia oleh Imam Ad-Daruqutni di sanadin dhaif, dengan sanad yang dhaif jiddan. Jiddan itu sangat, dengan sanad yang sangat lemah. Nah, ini bisa boleh dicari kelemahannya.
Nah ini. Jadi ada ada dua sebab kelemahannya. Pertama, di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Ibrahim bin Zakaria. Dia adalah muttahamun bil kadzib. Dia tertuduh berdusta. Ini dalam ilmu ushul hadis disebut matruk, tertuduh berdusta. Kemudian juga dari riwayat Ya'qub bin Al-Walid Al-Madani, Imam Ahmad berkata, qala Ahmad, kana minal kadzdzabinal kibar. Dia adalah termasuk al-kadzdzabin, para pendusta, al-kibar, yang besar. Al-kadzdzab, kalau di dalam sanad itu ada rawi kadzdzab, itu digolongkan hadisnya itu termasuk hadis maudhu, pendusta, ya kan? Jadi hadis ini lemah, ya. Maksudnya menerangkan bahwa awal waktu itu maksudnya sholat di awal waktu, sholat wajib di awal waktu, ridwanullah, keridhaan Allah, maksudnya mendapat keridhaan Allah. Kemudian wa ausatu, dan di tengah waktu itu adalah mendapat rahmat Allah. Wa akhiruhu, dan akhir waktu itu adalah mendapat pemaafan Allah, pengampunan Allah. Hadisnya lemah. Nah, hadis 185 ini, hadis 184 dan 185, sebagai itu 185, Walid Tirmidzi, dan bagi Imam Tirmidzi, min hadis Ibnu Umar, dari hadis Ibnu Umar, nahwu, semakna dengan hadis 184, dunal ausat, duna tanpa kalimat al-ausat, maksudnya. Kalau yang di atas tadi ada ausatuhu rahmatullah, tapi di riwayat Imam Tirmidzi dari jalan Ibnu Umar tidak ada lafaz wa ausatuhu rahmatullah. Berarti yang ada awalul waqti ridwanullah dan wa akhiruhu afullah gitu. Wa huwa dhaifun jiddan, dan dia lemah juga, lemahnya sama. Di dalam rawinya, di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Ya'qub bin Al-Walid dan Al-Madani, juga Ibrahim bin Zakaria. Jadi hadisnya lemah. Nah, terus bagaimana penetapan hukumnya? Sholat yang yang disukai oleh Allah adalah sholat di awal waktu, yaitu berdasarkan hadis yang atas itu. Nah, itu waktu yang lebih utama, dan tidak ada perbedaan ganjaran setelah sholat waktu itu, kecuali di sholat di awal waktu, ya. Yang benar keutamaan sholat itu yang lebih utama adalah sholat di awal waktu. Kalau sholat di tengah atau di akhir, boleh gak? Boleh. Dapat ridho Allah juga gak? Dapat juga. Dapat maaf dari Allah juga sama. Dapat rahmat Allah sama. Yang gak dapat tapi yang gak sholat, benar itu. Itu benar. Jadi sholat yang lebih utama adalah di awal. Ya, baca di kasarnya ya. Hadis 184, hadis lemah. Maksud menerangkan perbedaan antara waktu-waktu sholat. Hukum sebenarnya tidak ada perbedaan kecuali yang awal waktu. Iya. Ya, sekarang 186. Wa an Ibnu Umar, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah taala meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda,
la salata ba'dal fajri illa sajdatain. Tidak ada salat setelah fajar, setelah fajar ini bisa diartikan setelah salat fajar atau setelah terbit fajar ini masih mutlak sifatnya, ya. Tidak ada salat setelah fajar melainkan sajdataini. Sajdataini ini dua sujud arti bahasanya, tapi di sini maksudnya dua rakaat. Penyebutan sebagian maksudnya keseluruhan, ya. Akhrajahul khamsah, telah diriwayatkan dia oleh Imam yang 5 illan Nasa'i, kecuali Imam Nasa'i. Wa fi riwayati Abdul Razzaq, dan di riwayat Abdul Razzaq la salata ba'da tulu'il fajr itu. Ini tidak ada salat setelah tulu'. Itu dulu digaris bawah itu, ya. Ini misalkan dalam ilmu usul adalah bisa diartikan bayan, ya, tafsirannya. Jadi lafaz yang di atas itu la sholata ba'dal fajr kan masih mutlak. Tidak ada sholat setelah sholat subuh kah? Lafaz fajar ini diartikan sholat subuh atau waktu subuh. Tetapi yang di bawahnya ini sebagai bayan, tuh. Ya, sebagai tafsiran bahwa yang maksudkan ba'dal fajr di atas adalah ba'da tulu'il fajri. Jadi maksud yang di atas tertentu kepada tulu, yakni terbit. Tidak ada sholat setelah terbit fajar, ya, setelah terbit fajar. Illa rakaat fajar apa itu maksudnya? Fajar sodik. Illa rakaatayil fajri, kecuali 2 rakaat fajar, maksudnya sholat qobliyah subuh. Tuh. Jadi setelah terbit fajar sodik, ya, sudah masuk waktu subuh. Berdasarkan hadis ini, ya, tidak boleh kita sholat apapun, mau tahiyatul masjid kek, ya, atau yang lainnya, kecuali 2 rakaat fajar, yakni qobliyah subuh, ya, saat terbit fajar atau 2 rakaat subuh. Nah, terus apa namanya? Tetapi hadis ini lemah, ya. Hadis ini lemah. Ini sebab kelemahannya. Ini ya, bacaan sudah panjang, ya. Hadis itu dikeluarkan juga oleh Imam Ahmad dan Daruqutni, dan Imam Tirmidzi berkata hadisnya gharib, ya. La yu'rafu illa min hadisi, tidak diketahui melainkan dari hadis Udamah bin Musa, ya. Itu sebab kelemahannya. Kalau istilah Imam Tirmidzi, gharib itu maksudnya hadis lemah, ya. Dan hadis ini majhul. Hadis ini majhul, tidak diketahui melainkan dari hadis Udamah bin Musa. Kemudian dan sungguh para ulama telah bersepakat, ya, kepada karohah makruh seseorang sholat setelah fajar melainkan 2 rakaat fajar, makruh hukumnya, gitu. Tetapi itu kata Imam Tirmidzi tadi, makruh hukumnya sholat sunnah yang lain selain sholat qobliyah subuh. Tetapi musonif membantah Imam Tirmidzi tentang dakwaan ijma. Kata Imam Tirmidzi katanya ijma. Waqala, dia berkata innal khilafa fil mas'alati masyhurun. Sesungguhnya khilaf tentang masalah ini sudah masyhur. Ya. Terus kalau hukum sunnah bagaimana? Boleh nggak? Habis ini ya,
masuk ke subuh sampai terbit matahari. Jadi berdasarkan hadis ini tidak boleh sholat apapun, sholat sunnah apapun maksudnya selain qobliyah subuh. Itu sebenarnya mah boleh dah sholat sunnah yang lain boleh. Coba dilihat hadis nomor 412. Coba lihat. Nih, wa anhu dan darinya, dari siapa ini? Abu Sa'id Al-Khudri. Kembali ke hadis 410. Qala Abu Sa'id Al-Khudri berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama 'anil witri, man siapa saja yang nama tertidur 'anil witri dari sholat witir, ya, au nasiyahu atau melupakannya, fal yusolli maka sholatlah ia idza asbaha apabila telah masuk waktu subuh, au zakaro atau ia telah ingat. Rawahul khamsah illa Nasa'i, diriwayatkan dia oleh Imam Al-5 melainkan Imam Nasa'i. Nah, hadis ini menerangkan kalau seseorang tidak kerjakan witir, sholat witir, kemudian dia mau mengerjakan, tapi udah masuk waktu subuh, jadi itu di sholat subuh lagi, boleh kerja itu. Fal yusolli idza asbaha, maka kerjakanlah sholat apabila telah masuk waktu subuh. Ini bisa dipahami masuk waktu subuh tapi belum sholat subuh apa gimana Ustaz? Ini bisa dipahami dua-duanya. Bisa sebelum sholat subuh, bisa setelah sholat subuh. Kan sini lafaznya cuma idza asbaha, apabila telah masuk waktu subuh. Bisa diartikan sebelum sholat subuh dan bisa juga diartikan setelah sholat subuh. Kalau kita jamak berarti ini dilakukannya setelah sholat subuh, karena hadis yang apa namanya 100 yang tadi 186 yang sebelum sholat subuh itu terbatas kepada qobliyah subuh. Ya kan? Tuh. Berarti habis sholat qobliyah subuh, sholat subuh. Ini terjadi kapan nih? Subuh. Apabila telah masuk waktu subuh. Berarti dipahami setelah sholat subuh. Kalau sholat yang 2 rakaat fajar itu kan udah masuk waktu subuh tapi belum sholat subuh. Iya. Tapi kalau yang ini nanti bertentangan lagi, tidak ada sholat setelah sholat subuh. Ya ini kan kecualian kok. Kalau setelah sholat subuh masih boleh. Ini salah satu, ya, yang tentang witir, ya mau ngerjain witir lupa, ya kan? Oh, tadi belum sholat witir, karena tidur, ya kan? Ya boleh juga dia sholatnya itu sebelum sholat subuh. Tapi kalau sebelum sholat subuh terbatas kepada 2 ini, 2 rakaat qobliyah subuh. Berarti setelah sholat subuh. Atau tidur berarti sholat witir dulu apa subuh dulu? Sebenarnya ini bilang, ini kalau kita mau mengumpulkan dalil yang ada hadis 186, ya. Itu menerangkan bahwa sholat sunnah yang boleh dilakukan setelah masuk
waktu subuh hanya qobliyah subuh. Berarti sebelum sholat subuh kan? Bangun nih, sholat qobliyah dulu, baru sholat subuh. Kalau sebelum sholat subuh, sebelum 2 rakaat ini doang, yang ada keterangan ini, ya kan? Hadis lemah memang, ya kan? Nah, tapi itu sesuai ya dengan hadis yang lain. Ada benar sholat qobliyah subuh. Ya. Nah, kemudian dia habis sholat qobliyah subuh, Tiduran. enggak sholat subuh, habis sholat qobliyah subuh, sholat subuh, gitu. Baru sholat witir. Gitu. Kalau setelah sholat subuh masih boleh sholat sunnah. Kalau Berarti sholat khusus witir waktu dulu, subuh, Ustaz. baru sholat subuh boleh. Nah, Sholat witir dulu terus sholat subuh boleh. ya boleh kan? Dua-duanya baru boleh. 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 Tapi kalau yang ini apa namanya? Habis ini ulama masukkan itu kan dengan makna membatasi lemah, hadisnya lemah. Gitu. Tapi situ maknanya membatas. Jadi sebelum sholat subuh, sholat sunnah itu terbatas kepada sholat qobliyah subuh. Jadi dikerjakannya itu yang witir tadi itu Belum. setelah loh. Waktu subuh. Setelah sholat subuh. Atau saya ingat kan? Setelah sholat subuh. Bukan sebelum sholat subuh. Sholat subuh 2 rakaat doang. Qobliyah subuh. Sebelum subuh apa? Sebelum subuh boleh, subuh aja boleh, setelah subuh. Kemudian di hadis yang ini kan 378 oleh Muslim, rakaat al-fajri 2 rakaat fajar khairun minat dunia wa ma fiha. 2 rakaat maksudnya qobliyah subuh itu khairun lebih baik minat dunia dari dunia wa ma fiha dan apa yang ada di dalamnya, dunia seisinya. Ini fadilah. Ya. Ini bagi uang itu mudah sepertinya bahwa 17 kembali lagi ke 187. Wa misluhu dan sepertinya. Nah, kalau misluhu lafaz dan maknanya sama. Ya. Lidarukutni bagi Imam Darukutni an Amri bin Al-As dari Amr bin Al-As. Kalau dari atas, di atas itu dari jalan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Ini sebagai penguat, ya. Sebagai penguat hadis 186. Coba dibaca ringkasannya. Baik. Hadis lemah. Hadis 107 maksud tidak ada sholat sunnah sesudah fajar kecuali sholat sunnah qobliyah subuh. Hukum sebenarnya ada, lihat hadis 412. Ya itu tadi, ya kan.
Jadi ini tidak membatas. Ya boleh aja. Apa namanya tadi dia itu? Sholat witirnya sebelum sholat subuh. Boleh kita. Boleh. Karena kan dimutlakkan lafadznya itu setelah masuk waktu subuh tadi ya kan. Iya. Maka sholat witir yang tertidur itu tadi atau lupa setelah masuk waktu subuh. Ya, setelah masuk waktu subuh umum bisa dimaknai sebelum sholat subuh, bisa dimaknai setelah sholat subuh. Ya semuanya sebenarnya boleh. Soalnya ingat gak sih? Asal mau kerjain apa ingat ya kan. Ya. Nah, sekarang hadis 188. Nah, ini pernah kita bahas, tapi kita ulangi lagi. Ya. Wa an Ummi Salamah, dan dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, semoga Allah taala meridainya, qalat, dia berkata, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-asra." Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat asar, summa dakhala baiti. Kemudian beliau masuk ke rumahku. Nabi telah sholat asar, kemudian masuk ke rumahku. Rumah siapa ini? Ummu Salamah, istri Nabi. Fasalla rakaataini, lalu Nabi sholat 2 rakaat. Ini maksudnya 2 rakaat sunnah ba'diyah zuhur ya. Fasa'altuhu, lalu aku bertanya kepadanya, kepada Nabi. Faqala, lalu Nabi bersabda, "Syughiltu an rakaataini." Sujud aku disibukkan an rakaataini dari 2 rakaat ba'da zuhri, setelah zuhur. Ini maksudnya ba'diyah zuhur. Fasalaituhumal an, lalu aku mengerjakannya 2 rakaat setelah zuhur itu sekarang. Fakultu, lalu aku berkata, Musalamah, afanaqdihima, apakah kita mengkodoknya? Iza fatata, apabila telah lupa. Qala, Nabi setelah akhrajahu Ahmad, telah dikeluarkan dia oleh Imam Ahmad. Bawahnya wali Abi Dawud, dan bagi Imam Abu Dawud, an Aisyah, dari jalan Aisyah radhiyallahu taala, semoga Allah taala anha meridainya, bimaknahu, semakna dengannya, yakni semakna dengan hadis 188. Ini keterangannya panjang. Nah, ini bagian aja deh keterangannya. Tapi sebelumnya kita bahas dulu tentang bolehkah sholat sunnah setelah sholat asar. Di sini Nabi melakukan sholat sunnah setelah sholat asar. Ummu Salamah heran. Keheranan itu boleh jadi karena dia udah tahu tidak ada sholat setelah sholat asar. Kalau nggak heran nggak nanya dong. Ya, Karena udah biasa ya. udah biasa. Nah, kemudian Nabi katakan, aku tadi sibuk dari 2 rakaat setelah fajar. Kesibukan ini karena ada kedatangan tamu. Nabi kedatangan tamu dari suku Abdul Qais, ya. Tuh, sibuk melayani tamu sehingga tidak sempat kerjakan sholat ba'da zuhur. Dan Nabi kerjakan setelah sholat asar. Ya. Nah, kemudian Ummu Salamah bertanya lagi, apakah kita boleh mengkodok sholat ba'da zuhur
pada waktu setelah Salat asar. sholat asar. Iza fatana apabila keduanya telah luput, ya. Tapi berkata la. Nah, ini boleh dicatat perkataan fakultu afadak bihima iza fatata kolala. Nah, itu tidak terlalu. Ya. Ini terkaidah. Dari lafaz fakultu. Ya. Dan fakultu afadak bihima iza fatata kolala. Fakultu aku bertanya, kata Ummu Salmah, dari situ diketahui afadak bihima. Apakah kita boleh mengkodonya? Idza fatata apabila keduanya telah luput, qala Nabi bersabdalah, itu di bawah dari situ tadi. Nah, lafaz ini ya. Ini hadisnya lemah. Jadi itu ada garis bawahi perkataan Ummu Salamah afanak bihima idza fatata dalam bersabdalah ini Ibnu Hajar itu di fotonya panjang dan keterangannya itu lemah, jadi tidak ada mengkodok sholat apa itu ba'da zuhur di waktu asar karena ada kelemahan. Dan berarti boleh dong tuh, karena lemah di situ. Boleh sholat setelah sholat asar, sholat sunnah apapun. Ya. Makanya ada orang berpendapat setelah sholat asar masih boleh lakukan sholat jenazah. Jadi mereka mengambil dalil dari hadis ini. Nah, kalau di di Nekasam dihukumi saya coba baca dulu di Nekasam. Baca dulu Nekasam. Sampai 88. 108 hadis sahih kecuali pertanyaan Ummu Salamah dan jawaban Nabi SAW. 109 maksud kalau tidak sempat mengerjakan sholat ba'diyah zuhur pada waktunya maka boleh mengerjakan sesudah sholat asar. Hukum sunnah. Ya. Nah, kalau di sini hukumnya sunnah. Berarti boleh. Terus bagaimana dengan hadis riwayat Aisyah yang lalu sudah kita bahas ya. An Aisyah dari Aisyah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusolli ba'dal asri adalah Nabi biasa sholat ba'dal asri setelah asar, setelah sholat asar. Wa yanha anha dan dia melarangnya. Itu bagaimana menunjukkan hadis ini ya. Di sini Nabi ada berbuat, ya kan? Ya ada ulama menghukumi sunnah. Terus bagaimana dengan hadis yang Nabi biasa kerjakan sholat setelah sholat asar, meski sholat ini, ya kan? Sholat ba'da zuhur yang luput karena sibuk melayani tamu. Tetapi di hadis riwayat Aisyah Nabi melarang. Bertentangan enggak? Terus kenapa bisa dihukumi sunnah? Nah, walau waktu itu Ustaz Ammar itu ketika membahas masalah sholat jenazah ya, sholat jenazah itu, beliau katakan yang sudah sering saya sampaikan itu menjamak sholat setelah sholat asar itu. Kalau mau sholat jenazah itu sholat jenazah dulu baru sholat asar. Artinya ini adalah jalan untuk menjamak, mengumpulkan semua dalil supaya tidak dikerjakan sholat apapun setelah sholat asar. Jadi tentang perkataan sunnah ini perlu perlu dipertimbangkan. Kalau lebih condong kepada itu, karena kan Nabi sholat, tetapi Nabi
di kitab Subul Salam beristifat hukum tentang bolehnya sholat 2 rakaat ba'da zuhur setelah asar. Ini adalah khusus untuk Nabi. Pada sini contoh kepada pendapat itu. Berdasarkan apa? Nabi lakukan, tapi Nabi larang. Karena kalau dihukumi sunnah nggak bisa jadi dong. Kalau dihukumi sunnah kenapa Nabi larang? Oke. Kemudian tidak ada mengkodok sholat, ya. Tidak ada mengkodok sholat. Tidak bisa sholat dengan berdiri, dengan duduk dan seterusnya, tidak bisa wudhu atau tayammum, ya itu kan. Sampai sini ada pertanyaan? Tapi sebelum asar nggak ada sholat subuh asar kan? Nggak ada. Ini mudah-mudahan ada pertanyaan soal hadis.